Anggaraka dan jalan sunyi pengabdian. Dalam dinamika pemerintahan, selalu ada figur yang menempati ruang-ruang sunyi, tidak gemar tampil berlebihan, namun sesungguhnya menjadi denyut nadi dalam perjalanan sebuah rezim. Anggaraka Prabowo adalah salah satunya. Ia tidak sekadar pejabat yang menunggu giliran panggung, melainkan seorang pengabdi yang sejak lama menapaki jalan kesetiaan, khususnya pada sosok Prabowo Subianto. Saya mengenal Angga bukan sebatas nama, melainkan sebagai pribadi yang teduh, rendah hati, dan penuh dedikasi. Usianya terpaut 12 tahun dengan saya. 8 September yang lalu, usianya genap 36 tahun. Anak muda dengan jabatan mentereng tak membuatnya lupa daratan. Begitulah Angga, tak pernah berubah. Saya adalah saksinya. Ia tidak pernah rakus akan jabatan, tidak pula sibuk mengukir pencitraan. Justru dalam kepatuhan menerima penugasan, Angga menemukan martabat dirinya. Dari peran awal sebagai asisten pribadi Prabowo Subianto, hingga kini dipercaya menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Komisaris Utama Telkom, dan terbaru Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, ia tetap sama, tidak berubah oleh kuasa, tidak hanyut dalam gemerlap posisi. Badan Komunikasi Pemerintah, kelanjutan dari kantor PCO yang pernah dipimpin Hasan Nasbi, kini berada di pundaknya. Tugasnya tidak ringan, sebab komunikasi negara adalah urat nadi yang menentukan ritme kepercayaan publik. Namun, bila ada sosok yang sanggup menanggungnya dengan tenang dan tulus, saya percaya Anggalah orangnya. Kedekatan saya dengannya memberi ruang untuk melihat lebih dalam. Angga tidak hidup dari ambisi pribadi, melainkan dari rasa tanggung jawab terhadap penugasan yang diberikan. Ia tidak menjemput jabatan, melainkan menerima amanah. Ia tidak menagih pangkat, melainkan menanggung beban pengabdian. Dalam setiap percakapan dengannya, saya kerap menangkap kesan sederhana. Angga adalah potret generasi pengabdi yang jarang kita temukan di tengah hiruk-pikuk politik praktis hari ini. Angga memiliki satu karakter yang khas, humble. Dalam setiap perjumpaan, tidak ada jarak yang ia ciptakan. Kalimatnya tenang, keputusannya tidak meledak-ledak, dan ia lebih banyak mendengar sebelum berbicara. Sifat ini membuatnya berbeda dari banyak pejabat lain yang justru terperangkap dalam euforia kekuasaan. Saya teringat sebuah obrolan ringan dengannya. Ketika saya menyinggung soal posisinya saat itu di TKN Prabowo Gibran, ia hanya tersenyum sambil berkata, "Saya hanya menjalankan perintah, Bang. Jabatan ini bukan milik saya, hanya titipan." Dari kalimat sederhana itu, saya menangkap satu hal, kerendahan hati yang lahir dari kesadaran akan tanggung jawab, bukan dari ambisi pribadi. Kesetiaannya kepada Prabowo bukan sekadar loyalitas politik, melainkan sebuah jalan hidup. Bagi sebagian orang, kata loyalis sering dipahami secara sempit sebagai sekadar ikut atau patuh. Namun dalam diri Angga, loyalitas itu menjelma menjadi disiplin, ketekunan, dan konsistensi dalam menjaga garis perjuangan. Ia bukan sekadar pengikut, melainkan pengelola amanah. Ketika Presiden Prabowo menunjuknya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, sesungguhnya beliau menaruh harapan agar komunikasi negara berada di tangan yang tepat, di tangan sosok yang tidak sekadar pandai bicara, tetapi juga mampu menjaga integritas pesan. Dalam era digital yang penuh disrupsi, tugas itu semakin strategis, karena komunikasi pemerintah tidak lagi sekadar soal informasi, melainkan soal legitimasi dan kepercayaan. Dan kini, ketika ia dipercaya untuk memimpin komunikasi pemerintah, saya melihat sejarah sedang membuka lembaran baru bagi seorang pengabdi yang tidak pernah mencari panggung, tetapi justru dipanggil oleh panggung itu sendiri. Profil Angga sesungguhnya memberi cermin bagi generasi muda birokrat dan politisi Indonesia. Bahwa jalan pengabdian tidak harus dilalui dengan menghalalkan segala cara, tidak pula harus ditandai dengan perebutan posisi. Ada cara lain, kesetiaan, dedikasi, dan kerendahan hati. Angga menunjukkan bahwa kuasa bisa dikelola dengan kepala dingin, bahwa loyalitas bisa menjadi fondasi, bukan sekadar stigma. Angga Raka Prabowo, dengan segala kerendahan hatinya, tengah menjadi cermin bahwa kekuasaan tidak harus diraih dengan rakus, melainkan bisa dijalani dengan patuh, tulus, dan penuh dedikasi. Anak muda ini sedang menapaki jalan sunyi pengabdian yang sesungguhnya. Apakah Angga Raka Prabowo akan menjadi legend Kakao Hartono? Sosok loyalis Bung Karno sampai akhir hayatnya? Atau menjadi Saadilah Mursyid? Satu-satunya menteri yang tetap setia sampai lengsernya pemimpin Orde Baru Soeharto? Biarkan sejarah yang akan menjawabnya.